Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, Ibu berharap semuanya selalu diberikan kesehatan. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Agar apa? Agar ilmu yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Oke, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Oh, masuk semuanya. Oke, alhamdulillah. Berarti semuanya sehat ya. Bagaimana hari ini? Masih semangat belajar? Wah, harus semangat ya. Karena apa? Karena dengan belajar kita bisa mengetahui semua ilmu pengetahuan. Oke anak-anak, pada hari ini kita kembali belajar bersama. Belajar apa? Belajar matematika. Melanjutkan pelajaran minggu lalu, yaitu bab 2, persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, baiklah anak-anak, kompetensi dasar dari pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menentukan penyelesaian persamaan kuadrat dan jenis akar-akar persamaan kuadrat. Nah, sebelum belajar, anak-anak jangan lupa mempersiapkan alat tulisnya ya. Agar apa? Agar nanti bisa kalian catat. Hari ini sebelum kita mempelajari jenis-jenis akar persamaan kuadrat, mari kita perhatikan tabel berikut. Nah, di sini ada beberapa persamaan kuadrat, di mana di sini sudah dituliskan bahwa diskriminan dan penyelesaiannya ada yang sudah ditulis dan ada yang belum. Nah, persamaan yang pertama, untuk x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0, diskriminannya adalah 1 anak-anak. Kemudian penyelesaiannya di sini itu atau akar-akarnya yaitu min 2 dan min 3. Berarti di sini ada x1 dan X2-nya sama dengan min 3 gitu. Begitu juga seterusnya anak-anak. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah misalkan persamaan yang kedua ya kan. Persamaan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk persamaan yang pertama, penyelesaiannya itu mempunyai 2 akar. 2 akar persamaan yang mana akarnya itu berbeda. Kemudian untuk persamaan yang ketiga hanya mempunyai 1 akar. 1 akar penyelesaian. Kemudian diperhatikan ya anak-anak, untuk persamaan yang keenam, x kuadrat plus x plus 1 sama dengan 0 itu tidak mempunyai akar-akar penyelesaiannya. Jadi di sini hanya dituliskan himpunan kosong. Nah, bagaimana cara menentukannya? Mari kita pelajari secara bersama-sama. Jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Berdasarkan tabel pada slide sebelumnya, bisa kita simpulkan bahwa jenis akar persamaan kuadrat itu ada banyak anak-anak. Di antaranya yang pertama apa? Mempunyai 2 akar yang berbeda. Yang kedua mempunyai 2 akar yang sama. Yang ketiga tidak mempunyai akar persamaan kuadrat atau tidak mempunyai penyelesaian. Nah, untuk mengidentifikasi akar persamaan kuadrat, bisa kita menggunakan rumus diskriminan atau biasanya disingkat dengan huruf D besar anak-anak. Nah, bagaimana caranya? Masih ingat ya kalian rumus ABC yang sudah kita pelajari minggu lalu ya kan? Rumus ABC. Nah, rumus ABC sebagai berikut. Ada x12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, dari sini rumus ABC ini mengandung diskriminan. Diskriminan-nya yang mana? Diskriminan-nya, nah sekarang diperhatikan. Jika di sini yang ada di dalam akar itu merupakan diskriminan, maka diskriminannya itu merupakan B kuadrat min 4AC anak-anak. Jadi diskriminan atau D besar adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. Itu adalah diskriminan.
Nah, di sini kan rumus ABC-nya seperti itu ya. Nah, cara mengidentifikasinya itu bagaimana, Bu? Nah, begini. Cara mengidentifikasi jenis akar persamaan kuadrat. Untuk persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan A sama dengan 0, maka berlaku sebagai berikut. Masih ingat ya kalian, minggu lalu kita membahas apa? Minggu lalu kita membahas bentuk dari persamaan kuadrat ya. Nah, atau bentuk akar-akar persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat, Ibu review kembali, persamaan kuadrat itu maksimalnya 2 pangkatnya. Jadi tidak boleh lebih dari 2 pangkatnya. Nah, yang pertama, jika diskriminan atau D-nya itu lebih dari 0, maka mempunyai 2 akar yang berbeda anak-anak. Nah, akar yang pertama yaitu X1 sama dengan min B plus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, untuk X2-nya, di sini yang membedakan adalah kalau di persamaan yang pertama itu positif, yang keduanya negatif. Nah, dari rumus ABC kita ketahui bahwa X1 dan X2 itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ketika di sini diskriminannya lebih dari 0, maka satunya positif, satunya negatif, atau bisa dibalik anak-anak. Dan yang kedua yaitu jika D sama dengan 0, maka mempunyai 2 akar yang sama, atau hanya mempunyai 1 akar penyelesaian. Nah, dari mana didapatnya? Dari X1 dan X2. Nah, karena itu sama ya kan? Jadi X1, X2 sama dengan min B per 2A. Dan yang terakhir yaitu jika D kurang dari 0, maka tidak mempunyai akar real atau akar imajiner atau hayal gitu. Baik anak-anak, di sini untuk mengidentifikasi jenis akar persamaan kuadrat, marilah kita simak contoh sebagai berikut. Nah, ini contoh dari persamaan kuadrat. Nah, tentukan jenis akar-akar persamaan berikut dengan menentukan nilai diskriminannya. Yang pertama, X kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0 ya kan. Nah, ini penyelesaiannya anak-anak. Penyelesaiannya sebentar ya. Ya. Nah, baik. Untuk yang A ada X kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. Nah, kita identifikasi dulu. Untuk A sama dengan berapa dan B sama dengan berapa, kemudian C sama dengan berapa. Masih ingat ya kalian? Minggu kemarin kita sudah belajar bahwa A-nya berapa? Koefisien dari X, berarti 1 kan? Nah, kemudian B-nya koefisien dari X, berarti B-nya sama dengan 5. Kemudian C itu konstanta atau tanpa variabel, jadi C-nya sama dengan 6. Kemudian kita akan mencari diskriminannya. Nah, masih ingat ya kalian diskriminannya tadi gimana rumusnya? Yaitu B kuadrat min 4AC. Nah, B-nya kan 5 tuh, 5 kuadrat min 4, A-nya adalah 1, C-nya adalah 6. 5 pangkat 2 adalah 25, dikurangi 4 dikali 1 kali 6 adalah 24. Maka 25 dikurangi 24 sama dengan berapa anak-anak? Ya, benar sekali, pintar, sama dengan 1 gitu. Oke, baik. Jadi untuk yang A, untuk persamaan yang A, diskriminannya karena di sini D-nya itu sama dengan 1, maka untuk persamaan yang A, maka D-nya itu lebih dari 0. Nah, kalian masih ingat nggak bahwa D-nya itu kalau lebih dari 0 artinya apa? Nah, berarti untuk contoh A ini, karena D itu lebih dari 0, maka mempunyai 2 akar yang berbeda gitu. 2 akar yang berbeda. Nah, ini ya. Selanjutnya kita identifikasi dulu yang B. B X kuadrat plus 2x plus 1 sama dengan 0. Nah, A-nya sama dengan berapa anak-anak? Oh iya, benar sekali 1. Wah, kalian pintar sekali ya. 1. B-nya berapa? 2. Ya benar. Terus C-nya berapa?
1. Nah, diskriminannya sama dengan berapa? Rumusnya ya, dimasukkan B kuadrat min 4AC. Maka B-nya sama dengan 2 kuadrat, jangan lupa. Dikurangi 4 dikali A-nya 1 dan C-nya 1. Jadi sama dengan 2 kuadrat berapa? 4. Pintar. 4 kali 1 kali 1 sama dengan berapa? 4. Maka 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, jadi untuk persamaan yang B, maka D sama dengan 0 anak-anak. D sama dengan 0. Artinya apa? Nah, ingat kan kalian tadi kalau D sama dengan 0 berarti apa? Dia itu mempunyai 2 akar yang sama. Jadi mempunyai 2 akar yang sama. Jadi gini ya caranya. Nah, kemudian yang C. Anak-anak ada X kuadrat plus X plus 1 sama dengan 0. Nah, A-nya sama dengan berapa? Iya, 1. Nah, B-nya juga 1. Nah, konstantannya atau C-nya sama dengan 1. Sama dengan 1 ya C-nya, gitu. Nah, diskriminannya sama dengan berapa? Diskriminan sama dengan B kuadrat min 4AC. Sama dengan 1 kuadrat min 4 kali 1 kali 1. Maka sama dengan 1 dikurangi 4. Berapa? Maka negatif 3. Maka diskriminan untuk yang C sama dengan berapa? Iya, negatif 3 yang tadi ya. Nah, kemudian negatif 3 itu artinya diskriminannya berapa? Diskriminannya kurang dari 0. Artinya kalau diskriminannya itu kurang dari 0, maka yang C itu apa? Tidak mempunyai penyelesaian. Benar sekali kalian. Wah, pinter ya kalian gitu. Nah, dari sini apakah ada yang ditanyakan? Kalau ada silakan acungkan tangan. Oh, baiklah. Berarti udah paham semuanya ya? Bagaimana cara menentukan jenis-jenis akar dari persamaan kuadrat? Mungkin kalian mau bertanya, mungkin ada pertanyaan nanti bisa kalian tanyakan di WA group. Nanti Ibu bantu jawab. Nah, untuk melatih pemahaman kalian, untuk pembelajaran kita pada hari ini, Ibu punya 4 soal. Nah, silahkan kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh. Nanti jangan lupa jawabannya dikirim melalui link yang sudah Ibu siapkan di WA Group. Baik anak-anak, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Nah, tadi kita buka pelajaran hari ini dengan doa, maka kita tutup juga pelajaran pada hari ini dengan doa agar ilmu kita bermanfaat dan selalu kita ingat.